Dari ruangan ini menemukan satu ide yang mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena perubahan sekarang ini begitu cepat. Kalau kita tidak menangkap perubahan ini, maka kita akan punah. Ya, mari kita lihat apa saja yang harus kita cermati. Yang pertama adalah jumlah pengguna internet. Pengguna internet Indonesia bertumbuh dengan sangat pesat. Bahkan tahun 2015 ini sudah lebih dari 100 juta. Orang Indonesia kalau bermain internet, mainnya itu cuma di sosial media. Yang lain itu mereka jarang. Jadi orang Indonesia itu sosial medianya pertumbuhannya sama besarnya dengan pertumbuhan internet di Indonesia. Ya. Rata-rata orang Indonesia itu 3 jam. 3 jam sehari berinternet ria. Dan ini lebih lama daripada nonton TV. Jadi Bapak Ibu, banyak perusahaan besar pasang iklan miliaran ke TV, itu sudah tidak efektif. Kenapa? Karena begitu iklan, mereka langsung masuk internet. Ya. Next. Lihat, orang Indonesia online itu di mana-mana. Di kasur, lagi nunggu nonton TV sama keluarganya, lagi di transportasi, lagi meeting, bahkan di kamar mandi. Siapa di sini yang di kamar mandi berinternet? Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, itu adalah fenomena, ya. Sampai beli handphonenya yang kedap air, ya. Itu dia, ya. Nah, tapi ini perhatikan Bapak Ibu, ini yang menarik. Indonesia adalah satu-satunya pengguna Facebook yang akses terbanyaknya lewat handphone. Nah, orang Indonesia boleh dibilang kegiatannya sibuk sekali. Dulu, kalau ingin mendapatkan perhatian dari seseorang, kita bisa mendapatkan perhatiannya itu bisa 1 menit, 2 menit. Tapi sekarang, kalau kita berhasil membuat orang memperhatikan kita 8 detik aja, itu udah bagus banget. Satu-satunya cara supaya orang bisa perhatikan kita lebih dari 8 detik, yaitu lewat handphone. Ya, next. Nah, karena kebiasaan sudah berubah, banyak orang berpikir bahwa orang itu belum berani belanja online. Ternyata orang Indonesia itu sudah berani banget belanja online. Bahkan tahun ini, omset e-commerce, omset toko online yang transaksinya terjadi di Indonesia itu sudah lebih dari 15 triliun. Angka ini akan berlipat 2 tahun depan. Kenapa? Karena makin banyak orang masuk ke online, ya. Ya, ini rata-rata tahun 2013, ya. Angka ini menurut perkiraan saya sekarang ini sudah masuk ke angka 10 sampai 15 juta. Tiap orang udah berani belanja segitu. Tahun ini tahun 2015, toko online itu udah ribuan. Ribuannya itu udah ribuan banyak. Dan kelasnya itu dari kelas kakap sampai kelas hiu. Ya, kelas kakap sampai hiu, ya. Karena udah gede banget. Matahari Mall itu siapkan 10 triliun untuk masuk ke dalam toko online. Next. Jadi sekarang Bapak Ibu, jadi sekarang kita udah lihat semua, tren ini sudah terjadi. Tren ini adalah tren toko online. Orang-orang yang tidak masuk ke toko online, itu akan apa Bapak Ibu? Akan punah. Akan punah, betul. Ya, 2 bulan yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya adalah berbisnis aksesoris komputer. Boleh dibilang tiap minggu saya pasti ke Mangga 2. Kenapa? Karena banyak dealer-dealer saya di Mangga 2, ya. Dan saya kalau mau parkir di Mangga 2 itu susah banget. 2 bulan yang lalu saya ke Mangga 2, parkir kosong banget. Dan saya masuk ke mall Mangga 2, sepi banget. Nah, jadi Bapak Ibu, momentumnya toko online. Orang sudah mulai belanja di toko online. Kalau kita tidak masuk ke toko online, kita siap-siap punah. Bahkan waktu lebaran, banyak orang tidak menyadari pengiriman pempek, ya. Siapa di sini yang suka pempek? Nah, pengiriman pempek lewat Tiki JNE itu dalam bulan lebaran 1,5 ton. Bayangin Bapak Ibu, 1,5 ton, ya kan? Jualannya udah nggak kiloan, ton. Itu cuma bisa terjadi kalau tokonya itu di online. Rendang online juga sudah ada. Bakmi online sudah ada juga. Nah, jadi Bapak Ibu,
Kuenya belum tahu saya. Oh ya, Aceh online ya. Aceh online. Kalau kita tidak masuk online Bapak Ibu, ya kita akan ketinggalan. Jadi sekarang momentum toko online. Lihat, ini tahun 2013 aja udah triliun dolar. 2015 sudah lebih gede lagi. Ya, ini angkanya ngeri sekali Bapak Ibu. Next. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah dunia internet ini masa depan. Kalau bisnis kita tidak ada di internet, maka kita akan punah. Semua profesi Bapak Ibu, dokter, pengacara, terapis, bakmi, rendang, montir, buku, kalau nggak masuk ke sini semuanya punah. Oh, kenapa? Karena populasi online makin lama makin bertambah dan habit orang belanja di online itu sudah tidak terbendung. Sehingga kalau kita tidak punya toko online, maka kita akan kehilangan peluang. Orang yang punya toko online akan mulai mendapatkan penghasilan. Penghasilannya bisa tak terbatas. Dan enaknya toko online bisa dikerjakan di mana saja. Penghasilannya bisa eksponensial. Oleh karena itu, triliuner baru banyak bermunculan dari internet. Ya, next. Kita lihat 3 fase, ya, 3 fase industri. Yang pertama adalah Henry Ford. Henry Ford itu era industri. Era industri, dia untuk mendapatkan 1 miliar pertama itu perlu waktu 23 tahun. Era teknologi, Bill Gates memecahkan rekor untuk mendapatkan 1 miliar pertama itu 13 tahun. Jeff Bezos, 1 miliar US era dollar. informasi, mendapatkan 1 miliar pertama hanya dalam waktu 3 tahun. Jadi waktu Jeff Bezos sebelum Amazon terkenal, Jeff Bezos pernah ngumpul sama para entrepreneur di Amerika. Jeff Bezos ngumpul-ngumpul dan dalam satu pertemuan itu dia ditanya, Jeff, kamu bisnis apa sekarang? Nah, waktu itu toko buku masih ramai banget. Si Jeff bilang, saya jual buku di internet. Lalu orang ini ngerumpi, mana mungkin sih ada yang beli buku di internet? Orang kan pengen pegang, orang kan pengen lihat, ya kan? Nggak mungkin. Nah, orang itu sekarang menyesal setengah mati. Kenapa? Karena sekarang omset Amazon.com dalam waktu 1 minggu lebih besar dari omset Carrefour Amerika satu Amerika. Itu luar biasa sekali, ya. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Sehingga Jeff Bezos dinobatkan sebagai 12 wirausahaan terbesar pilihan majalah Fortune. Ini bisa terjadi kenapa? Karena Jeff Bezos memperhatikan suatu perubahan, ya. Jeff Bezos memperhatikan suatu perubahan. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sudah melihat ada perubahan terjadi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau menangkap sesuatu hari ini, cepat take action. Lihat perubahannya. Dulu kalau orang cari informasi di mana Bapak Ibu? Ya, Yellow Page, apalagi? Koran, terus apalagi? Majalah, terus nanya temennya. Ya dulu gitu. Sekarang nanya temen nggak percaya juga, cek ke Google. Google lebih ngerti kita daripada pasangan kita, betul nggak? Iya. Terus orang dulu beli majalah, sekarang bisnis majalah sudah mulai bangkrut. Orang dulu baca berita Kompas, ya, Kompas majalah terbesar di Indonesia. Sekarang Kompas.com lagi menggenjot habis-habisan. Kenapa? Karena dia akan punah kalau dia tidak masuk ke online. Koran terbesar di Amerika, Washington Post, dibeli oleh Amazon.com. Kenapa? Karena kalau dia tidak mau dibeli oleh Amazon.com, dia akan punah. Ya, next. Ya. Jadi semua itu adalah perubahan, ya, semua itu adalah perubahan. Nah, sekarang ada nggak peluang yang bisa kita ambil dari perubahan ini? Nah, peluang ini harus menggabungkan 3 kekuatan. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu untuk melakukannya satu-satu. Kita nggak punya waktu. Perubahan begitu cepat. Jadi harus ada satu platform yang menggabungkan 3 kekuatan ini, yaitu network marketing,
e-commerce dan global dropshipping. Ya, ada nggak platform yang menggabungkan ini semua? Next. Nah, kita melihat lebih dahsyat lagi kalau bukan cuma network marketing, e-commerce dan global dropshipping. Lebih bagus lagi kalau kita bisa gabungkan dengan anti-aging. Kenapa? Karena anti-aging adalah mega trend. Next. Dari Google kita lihat pertumbuhan toko online naik terus, pertumbuhan anti-aging naik terus. Jadi kalau bisnis naik terus, itu bagus atau jelek Bapak Ibu? Bagus banget, ya. Bisnis kalau naik terus itu bagus, ya. Batu akik naik terus nggak Bapak Ibu? Sekarang lagi naik, ya kan? Lagi naik. Nah, tapi apakah akan naik terus? Belum tentu, ya. Next, kita lihat proyeksinya. Ini sampai tahun 2030 Bapak Ibu. 2030 masih proyeksi naik terus. Next. Dan kita lihat Asia Pasifik, industri anti-aging meningkat paling tinggi, ya. Daerah sini paling tinggi. Next. Jadi Bapak Ibu, perusahaan yang punya kekuatan dan memiliki platform yang menggabungkan itu semua adalah Junius Global. Pendirinya adalah Randy Ray dan Wendy Lewis. Randy Ray bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang menciptakan software untuk meluncurkan pesawat ke antariksa, NASA. Dan orang yang bisa merancang software ini pasti orang hebat. Presisinya harus tinggi. Kenapa? Karena jangan sampai roketnya nyasar ke tempat lain. Ya. Nah, kalau Wendy, dia ahli matematika. Dia 2 kali dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh dalam industri direct selling. Next. Perusahaan yang dibangun oleh Randy dan Wendy dalam waktu kurang dari 6 tahun sudah ada di 130 negara. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kita kalau mau buka cabang ke 27 provinsi atau 33 provinsi, susah atau gampang Bapak Ibu? Kalau negara lebih susah lagi. Kenapa? Aturannya, pengirimannya, stoknya, infrastrukturnya susah banget. Perusahaan ini dalam waktu 6 tahun sudah mencapai lebih dari 130 negara. Kita lihat omsetnya. Kenapa dia bisa begitu cepat? 2012 naik 2 kali lipat. 2013 ke 2014 naik 2 kali lipat. 2015 lihat, dalam waktu 1 bulan sudah mencapai 1 triliun di bulan April. Dalam waktu bulan Juni sudah mencapai 1,5 triliun. Perusahaan yang bisa bertumbuh dengan begitu cepat, pasti produknya apa Bapak Ibu? Produknya bagus, produknya laku, produknya tiap kali orang beli. Gak usah kita ungkiri lagi bahwa produk dari perusahaan yang omsetnya naik terus pasti bagus, pasti dipakai orang terus menerus, ya. Next, kita lihat profil singkat perusahaan ini. Jadi perusahaan ini baru berdiri 6 tahun, masih balita. Tiap bulan buka negara. Dokter yang di belakangnya juga orang-orang yang sangat luar biasa. Kita sudah melihat profil dari perusahaan yang begitu luar biasa. Produknya, rangkaian produknya kita lihat. Rangkaian produknya dinamakan Youth Enhancement System. Terdiri dari satu seri yang sangat lengkap yang bisa meredefinisi arti dari peremajaan. Ya, kita meredefinisikan arti dari peremajaan. Next.